Ayam panggang madu pedas manis, juicy dan pasnya rasanya juga meresap. Untuk sausnya, rasanya tuh dia manis, gurih, sama ada pedas tapi dengan sedikit aroma dari oregano. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam panggang madu pedas manis ya. Jadi hidangan ini tuh seperti roasted chicken tapi dengan cita rasa yang lebih lokal. Nah, ini pastinya bisa jadi variasi buat kalian yang suka hidangan ayam, khususnya roasted chicken tapi rasanya itu yang sedikit berbeda ya. Jangan lupa nonton videonya sampai akhir karena aku juga bakalan kasih tips and tricksnya cara membuat roasted chicken yang matangnya merata, juicy dan pasnya rasanya juga meresap ya. Tenang aja, bikinnya juga bakalan gampang ya, apalagi ini makin praktis aku masaknya pakai produk-produk dari Tefal. Oke, langsung aja. Ini karena konsepnya roasted chicken, jadi aku mau pakai ayam utuh tapi menggunakan bumbu-bumbu yang sama, saus yang sama. Kalian bisa juga kalau mau pakai ayam file ya, nanti tinggal di pan, dipanggang, itu juga bisa. Untuk membuat roasted chicken yang rasanya tuh meresap sampai dalam dan juga juicy, ini kita perlu bikin brine ya, atau air rendaman yang terdiri dari air, gula, garam, dan supaya simple ini aku tambahkan bumbu racik yang biasa kalian gunakan untuk marinasi ayam, ikan, tahu, tempe ya, yang biasa bumbu kuning tapi dia kering. Selanjutnya ini kita akan bikin bumbu olesan yang serbaguna buat panggang-panggangan, bakar-bakaran, baik ayam, sapi, seafood, ini cocok banget ya. Ini aku pakai bawang putih, bawang bombay, jahe, dan juga ini untuk oregano opsional. Untuk saus-sausannya ini ada saus tomat, saus tiram, saus sambal ya. Kalau nggak mau pedas bisa di skip atau dikurangi. Dan pastinya karena ini ayam panggang madu ya, kita akan pakai madu, pengganti madu. Kalau kalian mau pakai gula merah atau misalnya gula putih itu juga bisa. Untuk menumisnya ini ada margarin, dan supaya lebih wangi aku tambahin juga kecap Maggi ya. Kalau kalian nggak ada bisa ganti kecap asin atau kecap ikan. Nah, kalau roasted chicken itu kan biasa di stuffing alias diisi ya. Ini supaya lebih unik dan juga nyambung banget rasanya. Aku mau isinya pakai daun singkong ya. Jadi ini bahan-bahannya ada daun singkong yang sudah direbus. Kalau kalian mau tips rebus daun singkong yang supaya tetap hijau, aku udah pernah share juga. Bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Ini aku pakai merah dan hijau, bisa pakai salah satu, dan juga nanti kita perlu bumbu-bumbu. Untuk pelengkapnya kalian bisa pakai nasi, kentang, sayuran tumis, atau pakai sambal sekalipun ya, sambal mata, sambal rawit, ini bakalan cocok banget. Oke, yang pertama ini kita akan brine ya, atau rendam ayamnya dulu di air yang berbumbu ya. Ini kita siapin dulu airnya. Di sini ada air matang, lalu garam, gula kita masukin, dan juga bumbu marinasi instannya ini kita masukin ya. Ini aku pakai bumbu yang untuk ayam, kalian bisa pakai yang tahu tempe atau yang ikan yang base-nya bumbu kuning ya. Ini buat nambah aroma aja. Kalau nggak ada cukup gula, garam, kasih kaldu ayam bubuk ya. Ini kita aduk sampai merata. Nah, untuk proses briningnya karena ini bakalan lama ya, minimal 24 jam, biasa tuh kita masukin ke dalam kulkas. Di sini supaya kita nggak perlu larutan briningnya terlalu banyak, biasa hacksnya ini kita bisa masukin ayamnya ke dalam plastik kayak gini, lalu tinggal kita tuang aja larutan briningnya tadi. Lalu diikat, pastikan si udaranya nih udah nggak ada ya, supaya nanti ayamnya tuh benar-benar terendam, jadi rasanya tuh dia merata. Nah, proses brining seperti ini tuh umum digunakan untuk marinasi daging-daging, khususnya ukurannya tuh besar dan juga dagingnya tebal ya. Selain supaya rasanya meresap ya, proses brining ini juga akan membuat si daging ayamnya tuh lebih juicy ya, karena ada proses osmosisnya. Nah, selain pakai ayam utuh, aku juga suka banget dada ayam file yang di brine, nanti tinggal di grill ya atau dipanggang, itu tuh bakal lebih juicy, meresap dan juga nggak seret. Nah, kalau kalian mau skip tahap brining tapi mau menggunakan ayam utuh, itu ayamnya bisa kalian bekakak ya atau di butterfly, dan bagian daging yang tebalnya misalnya bagian dadanya itu bisa disayat-sayat ya, supaya si rasanya meresap dan juga nanti saus-sausnya juga meresap. Kalau kalian misalnya pakai paha ayam file ya, yang potongannya lebih tipis, kecil, ini kalian tinggal kasih aja lada garam, terus nanti tinggal kita oles aja pakai saus yang kita akan bikin setelah ini. Nah, ini kita masukin aja. Untuk brining chicken ini idealnya dia di 24 jam sampai 48 jam ya. Kalau lebih dari itu biasa
udah terlalu strong, tapi kurang dari itu juga rasanya tuh kurang optimal gitu. Selanjutnya ini kita akan bikin saus bakarannya yang cita rasanya tuh manis, gurih, dan juga sedikit pedas ya. Biasanya ini aku pakai bawang bombay dan juga bawang putih. Ini cukup kita iris-iris saja kayak gini. Dan juga jahenya juga sama ya, ini kita akan iris. Jadi ini tuh bumbu bakarannya tuh bukan yang Indonesia banget, kayak misalnya bumbu bakar Jimbaran yang udah aku pernah share, atau bumbu bakar kemiri ya. Ini dia lebih ada mix sama sedikit western juga ya. Aku numisnya juga ini menggunakan wajan anti lengket dari Tefal, dilengkapi dengan termosignal yang merupakan indikator panas. Begitu termosignalnya tuh warnanya sudah merah merata kayak gini, ini artinya siap digunakan. Masukkan margarin, kita akan tumis, bawang putih, bawang bombay, jahe. Ini kita tumis secara perlahan sampai wangi dan juga kecoklatan. Ini kenapa ditumis dulu baru nanti aku halusin supaya hasil dari sausnya tuh benar-benar halus ya. Kadang kalau kita blendernya tuh dari mentah lalu ditumis bisa aja, tapi itu lebih mirip nanti teksturnya tuh kayak bumbu halusnya Nusantara ya, jadi masih sedikit ada tekstur ya. Nah kalau udah nggak terlalu panas, bawang bombay, bawang putih dan jahenya ini aku mau blender pakai air. Untuk oregano ini opsional ya, aku suka pakai jadi wanginya tuh ada ciri khas sedikit khas western juga ya. Aku menggunakan blender Tefal Perfect Mix Plus, hadir dengan teknologi pisau Powelix 6 mata yang bisa haluskan bahan 30% lebih cepat dan merata. Lalu juga ini dilengkapi jar kaca anti noda dan anti panas serta fitur Smart Lock anti tumpah yang bikin pemakaian makin aman. Praktis dengan 3 tombol sentuh dan pisau yang bisa dilepas sehingga mudah dibersihkan. Nah ini kalau udah halus, ini kita kembalikan lagi ke wajan ya. Kita mau masak dengan saus-sausan. Ini kita masukin aja mulai dari saus tomat, saus sambal, saus tiram, kecap Maggi atau bisa diganti juga dengan kecap asin atau kecap ikan ya. Kaldu ayam bubuk, lalu masukkan merica. Ini kita masak lagi sampai agak kental ya, supaya nanti nempel banget ke si ayam panggangnya. Jadi emang sengaja ini aku mau bikin tuh agak kental ya. Tuh ya, kalian udah bisa lihat teksturnya ini udah lebih kental dan juga lebih shiny ya dari margarinnya, udah lebih keluar. Terakhir ini tinggal kita tambahin aja pakai madu ya. Untuk madu jumlahnya kalian bisa sesuaikan. Untuk resep lengkap ini udah aku tulis semuanya di description box ya. Selanjutnya ini aku mau siapin dulu untuk stuffing atau isian ayam panggangnya ya. Bawang putih kita iris-iris, bawang merah juga sama diiris-iris, dan cabai rawitnya ini aku campur antara cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Kalau kalian nggak mau pedas itu bisa dikurangi ya. Atau kalau mau lebih berempah kalian bisa aduk pakai bumbu kuning, bumbu Bali misalnya, itu juga bakalan cocok. Lalu untuk daun singkongnya ini udah direbus, tinggal kita iris-iris juga. Kalau kalian mau tips and trik merebus daun singkong aku udah pernah share di video berikut ya. Nah kalau udah ini tinggal kita campur aja semua jadi satu ya, daun singkongnya, bawang putih, bawang merah, cabai rawit yang sudah diiris. Dan untuk bumbu-bumbunya ini ada garam, kaldu jamur, gula. Kita kasih aja sedikit minyak ya. Terus ini tinggal diaduk merata, siap digunakan. Ayam yang sudah di brining minimum 24 jam ya. Ini kita keluarkan, biarkan airnya tuh udah netes. Nanti tuh ini aku memasaknya menggunakan Tefal Easy Fry Oven and Grill ya, yang dilengkapi juga dengan roti seri seperti ini. Tuh, ini yang untuk ayam panggang, dan nanti pada saat dipanggang tuh dia bakalan muter, jadinya pastinya matangnya juga merata. Ini kita masukin dulu di tengah-tengahnya seperti ini ya. Nah selanjutnya ini untuk bumbu olesan manis pedasnya, kita akan masukkan dulu ke dalam ayamnya. Ini kurang lebih 2 sendok makan aja cukup. Lalu kita ratakan pakai kuas. Untuk stuffingnya ini aku pakai daun singkong ya, yang tadi kita udah campur dengan bawang-bawangan serta cabai rawit. Ini kita selip-selipin aja sampai dia padat dan juga merata. Nah selain metode brining tadi ya supaya rasanya meresap dan juga juicy, pada saat bikin roasted chicken tuh ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Salah satunya ini nih, si ayamnya tuh mau kita ikat atau istilahnya tuh dengan truss ya. Ini tuh tujuannya supaya si ayamnya tuh matangnya lebih merata, khususnya kalau bagian paha tuh kan dagingnya lebih tipis ya. Sedangkan bagian dada tuh lebih tebal. Nah supaya merata, tetap sama-sama juicy, nggak ada yang kering. Nah ini kita biasa ikat. Ini pertama caranya kita ambil satu tali, jangan lupa yang food grade ya, artinya jangan mengandung plastik si talinya. Ini kita lilitkan di bagian kakinya atau ujung pahanya ini ya. Lalu kita tarik tuh dia supaya menyatu kayak gini. Lalu kalau udah, talinya ini kita akan masukkan ke belakang dan kita kaitkan di atas sayapnya kayak gini. Langsung kita tarik, terus kita balik. Bagian belakangnya ini tinggal kita ikat mati ya. Digunting.
Untuk sayapnya biar nggak terlalu gosong dan juga nggak terlalu kering, ini aku mau lipat ke dalam kayak gini. Tuh, ya si sayapnya tinggal diselipin aja kayak gini. Nah, kalian bisa lihat ya, dengan bantuan tali, si volume ayamnya tuh dia jadi lebih ke atas, jadi lebih merata nanti pada saat dipanggang ya, bukan gepeng ke bawah gitu. Nah, selanjutnya ini juga udah ada di rotisserie-nya Tefal Easy Fry Oven and Grill ini. Ini tinggal kita tusukin aja ke bagian ayamnya supaya ayamnya tuh pada saat muter tuh nggak gerak-gerak ya. Ini ditusuk sampai kenceng, terus tinggal kita kencangkan aja si bagian bautnya dan siap dipanggang. Jadi ini juga perlu diperhatikan ya, kalau kita mau pakai rotisserie chickennya tuh pada saat muter jangan sampai ngelos gitu loh ya. Jadi itu yang bikin biasanya jadi nggak merata. Jadi benar-benar harus kencang, jadi pada saat diputer juga ayamnya itu stay in shape gitu ya. Ini aku akan panggangnya tuh menggunakan mode roasted chicken yang dimana suhunya ini 200 derajat selama 60 menit. Cuman itu bisa berbeda-beda, kalian sesuaikan dengan ukuran ayam ya. Jadi range-nya adalah untuk suhunya 180 sampai 200 derajat, untuk waktunya sekitar 50 sampai 60 menit ya, tergantung ukuran ayam juga. Tefal Easy Fry Oven and Grill ini punya kapasitas besar 11 liter, bisa memasak 3 tray sekaligus. Nggak cuma air fryer, alat ini juga bisa jadi oven and grill, bahkan muat satu ayam utuh seperti ini. Dilengkapi 7 aksesoris untuk masak makin praktis dan juga lengkap. Nah, sambil nunggu ini aku memasak nasi. Masak nasinya juga ini aku pakai rice cooker dari Tefal. Nah, ini waktu ayamnya tuh udah mau matang. Ini untuk ayam ukuran 800 gram itu sekitar 40 menitan. Nah, ini baru kita akan oles. Pisahin sedikit si bumbu olesannya tadi ya, lalu tinggal kita oles aja secara merata ke ayamnya. Yang perlu kalian perhatikan tuh, lihat ya, ini konsistensi dari sausnya tuh dia cukup kental, jadi bisa nempel dengan baik di ayamnya. Jadi buat kalian suka yang ayamnya tuh berbumbu, bersaus, nah ini tekstur yang kita cari. Tuh, ini kita oles merata. Untuk bagian ujung-ujung paha, ujung-ujung sayap itu nggak usah dioles ya, takutnya nanti terlalu burn atau gosong. Kalau udah, ini kita akan lanjut panggang. Kalau kalian mau yang lebih tebal lagi bumbunya, nanti setelah 7-8 menit ya, jadi si bumbu yang olesan pertama udah mulai kering, kalian bisa bantu oles lagi ya. Dan masak hingga ayamnya itu matang. Untuk sisa sausnya ini aku akan pakai untuk si saus cocolan ya. Kalau sekiranya memang terlalu kental untuk cocolan, ini kalian bisa masak aja menggunakan air ya. Lalu tinggal dimasak kembali. Kalian cicipin aja ya, kalau mau lebih gurih atau mau lebih manis, mau ditambah kecap manis juga silahkan, ini sifatnya opsional. Oh ya, kalau kalian mau bikin ayam filenya dipanggang pakai saus ini, itu sama ya, si ayam filenya setelah dikasih garam merica, kalian tinggal panggang aja sebentar di wajan, udah setengah matang, masukkan si sausnya, kalau terlalu kental tinggal tambahkan air, lalu masak aja hingga ayamnya matang dan juga terkaramelize dengan baik. Nah, kalian bisa lihat ya, ini untuk ayamnya, kalau misalnya udah cukup browning kayak gini, ini bisa diangkat. Nah, jangan lupa sebelum dibelah, itu kita perlu resting dulu si roasted chickennya, supaya juice atau cairannya tuh dia tetap terjaga di dalam daging ayamnya ya. Ini kita biarkan aja cukup sekitar 15 menitan sebelum bisa kita belah. Nah, ini ayamnya tuh rasanya tuh dia bukan cuman di permukaan kulitnya aja ya, tapi memang sampai dalam juga meresap karena kita brine dulu di waktu yang
Cukup. Selain itu, tuh kalian bisa lihat juga daging bagian dadanya ini juga dia matang dan tetap juicy seperti ini ya, sama nggak hambar sama sekali. Jadi buat kalian yang suka dada ayam tapi yang nggak hambar, ini cocok banget nih. Untuk sausnya, ini tuh dari segi penampilan ya, warna juga ini tuh mirip dengan saus barbeque ya, tapi pastinya dengan cita rasa yang cukup berbeda karena ini kita pakai bumbu halus ya, ada saus tiram. Jadi rasanya tuh dia manis, gurih, sama ada pedas tapi dengan sedikit aroma dari oregano ya. Cukup unik, kalian bisa cobain. Daun singkong dimakan sama ayam sama nasi kayak gini juga cocok banget ya. Buat yang suka pedas bisa pakai sambal bawang, sambal rawit, sambal matah kayak gini, ini pastinya cocok banget ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Yuk masak jadi lebih gampang bareng Tefal. Lihat berbagai produk Tefal lainnya di Instagram @tefal.id atau langsung cek website ya di www.tefal.id. Buat yang recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Herman. Stay tuned terus and see you in the next video.